الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده Recording in progress. الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور اللهم ارحمنا بالقرآن. Maha terberkati Allah yang dalam genggamannya semua kekuasaan dan kerajaan. Dan Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik, paling bagus amal. Wahuwal azizul ghafur. Dan dialah Allah yang maha perkasa, dialah Allah yang maha pengampun. Bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat kedua ini Allah sampaikan bahwa dialah Allah yang mematikan dan menghidupkan. Kemarin dalam surah Ali Imran itu kan diceritakan engkau mengeluarkan kematian dari kehidupan dan kematian dari kehidupan dan kehidupan dari kematian. Hanya Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Dan ayah bunda nggak pernah kepikir, kita semua nggak pernah kepikir bisa hidup di dunia, ntar juga nggak usah dipikirin soal mati. Kapannya, kondisinya nggak usah dipikirin. Ujung surat Luqman, wa ma tadri nafsun mada taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Cari itu ujung surat Luqman. Nggak ada satu jiwa pun juga yang ngerti apa yang bakal dia kerjakan besok. Dan nggak ada satu jiwa pun juga yang ngerti di mana belahan bumi mana dia mati. Nggak usah dipikirin. Ayah benar. Jadi seperti kita nggak mikir, tahu-taunya Allah kasih hidup. Ntar juga nggak usah terlalu stres urusan mati. Kalau kita biasa melakukan kebaikan, taat sama Allah, nanti insya Allah matinya dalam kondisi kebaikan. Yang senang baca Quran, nanti matinya baca Quran. Yang senang sholat, sujud, ntar matinya dalam kondisi sholat atau sujud. Yang senang karaoke, ntar matinya sambil karaoke. Ada yang begitu. Yang senang judi, matinya lagi di meja judi ada. Maka dah kita nggak tahu kenapa dihidupkan, juga ntar nggak perlu keputusan kita. Allah akan mematikan. Jadi Allah yang maha menghidupkan, mematikan. Tugas kita cuma melakukan persiapan. Persiapannya apa? Taat sama Allah, taat sama Rasul. Takwa dalam kondisi lahir, batin, sempit, lapang, gelap, terang, ramai, sendirian. Takwa sama Allah. Pelajaran pertama. Pelajaran kedua ya bunda, nggak perlu takut mati. Lihat nih ayat ini diawali sama Allah. Allah yang ciptakan kematian dan kehidupan. Mati dulu baru hidup. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 20-an. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan summa yuhyikum summa yumitukum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kalian bisa kufur sama Allah? Dulunya kalian mati. Lalu Allah hidupkan. Lalu Allah matikan. Lalu kemudian
Allah bangkitkan dan kepada Allah kita semua akan kembali. Kalau masih nggak percaya juga, kita udah pernah mati. Surah Al-Insan udah disebut sama Allah, kita udah pelajari. Hal ata alal insan inu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Pernah nggak datang satu momen pada manusia, dulunya dia nggak ada nama sebutannya, nggak ada yang namanya Pardi, Rida, Rahmiza, Bobi, Risma, nggak ada. Jadi kalau 100 tahun dari sekarang, 100 tahun sebelum sekarang, ada nggak tuh nama kita dulu? Nggak ada. Jadi dulunya nggak ada 100 tahun. Apalagi 200 tahun yang lalu, apalagi 500 tahun, apalagi 1000 tahun. Nggak ada. Dan nanti 100 tahun setelah ini, kalau sekarang 2025, jadi 2125. Tahun 2125. Masih kesebut orang nggak tuh nama kita? Jadi dulu udah pernah mati, nggak ada. Nanti juga nggak ada lagi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Tapi orang-orang yang menjalani hidup dalam keabadian, maka nanti nama mereka kekal. Mudah-mudahan nanti ayah bunda juga menjalani hidup dalam keabadian. Apa tuh keabadian hidup karena Allah? Billah, billah, billah. Karena Allah, senantiasa bersama Allah, senantiasa melakukan aktivitas dalam jalan Allah. Billah, billah, billah. Nanti ayah bunda cari tuh ya konsep hidup lillah, billah, billah. Konsep hidup itu keabadian itu nanti insya Allah akan kekal tuh ayah bunda. Seperti kalau kita lihat nama-nama manusia dalam Al-Quran banyak yang kekal. Adam, Nuh, Ibrahim, Yunus, Musa, Isa, Hud, Saleh, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kekal namanya dalam keabadian meskipun sudah ribuan tahun. Ini contoh manusia yang hidup dalam keabadian bersama Allah. Nanti kalau semua yang kepengen hidup dalam keabadian bersama Allah, nah ikutin aja cara mereka tuh. Lillah, billah, billah. Lillah tuh semua maunya buat Allah. Billah selalu bersama Allah. Mau makan, baca bismillah, bareng nama Allah. Mau keluar rumah, baca bismillah, tawakkaltu ala Allah. Bareng sama Allah. Kalau filah mengerjakan apapun bersama orang, diniatin karena Allah. Maka biasanya uhibbukum fillah. Aku mencintai kalian karena Allah. Jadi bekerja juga karena Allah. Semuanya terjadi keabadian. Udah cukup segini aja kali, ayah bunda. Masih ada waktunya nggak? Masih jauh. Maka nggak perlu takut mati. Nggak usah dipikirin kematian. Banyak orang yang umurnya nggak panjang, nggak sebanyak kita yang sekarang. Tapi abadi itu ya benar. Isa ibnu Maryam 33 tahun. Alaihissalam. 33 tahun kali mungkin umur anak kita kali ya. Ya bunda. 33 tahun. Tapi namanya abadi. Imam Nawawi yang kita pelajari itu kitabnya. At-Tibyan fi Adab Hamadul Quran. Alhamdulillah kelak. Kita belajar Al-Azkar An-Nawawi. Ada juga orang yang belajar di antara kita mungkin Arba'in An-Nawawi. Kumpulan hadis kecil. Cuma 42 hadis. Tapi Masya Allah berkah banget. Ntar ayah bunda cari. Beliau mati umur berapa?
Dan dalam sebuah riwayat, dia termasuk al-ulama al-uzzab, ulama yang bujang lapuk sampai lupa nikah saking nikmatnya sama Al-Quran. Nikmatnya bersama ilmu. Nah, itu pelajari ya Bunda. Itu poin kedua, nggak usah takut mati. Karena kita juga dulu udah mati, itu nggak ada kebenaran. Alhamdulillah qadarullah, Allah hidupkan kita. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Al-Baqarah 20-an, cari. Dan surat Al-Insan ayat pertama. Hal ata alal insan hinu minad dari lam yakun syai'an mazkur. Dulunya nggak ada. Yang namanya Bobi, semua kita nggak ada. Jadi kalau dulunya nggak ada, nanti nggak ada, nah, maka nggak perlu takut mati. Nah kalau pengen tadi itu, belajar hidup dalam keabadian. Konsepnya tiga. Lillah, billah, billah. Lillah, billah, billah. Poin ketiga, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Poin ketiga, hidup ini ujian ya Bunda. Hidup ini ujian. Allah uji dengan kebaikan, Allah uji dengan keburukan. Allah uji dengan ketinggian, Allah uji dalam kerendahan. Allah uji dalam segala-galanya. Diuji sama Allah. Dia perlu aku ujian. Maka mereka yang sadar bahwa ini masa ujian, jangan berleha-leha. Kalau lagi masa-masa ujian, tidur sampai malam, dengerin musik, main game, itu diomelin sama orang tua, diomelin sama guru, diomelin sama kepala sekolah. Ya bunda yang pernah jadi guru, yang pernah jadi pendidik, begitu tuh. Kalau lagi masa ujian, leha-leha itu, malah jalan-jalan diomelin itu. Ini lagi masa ujian. Kalau lagi masa ujian, ngapain bagusnya? Bagusnya persiapan ujian. Jadi kalau lagi masa ujian, persiapan. Lagi kajian. Dan selanjutnya, ayah bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahsanu amalah. Poin yang keempat. Siapa di antara kalian yang amalnya paling bagus, terbaik? Ahsanu amal. Amal terbaik. Dan ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala bikin amal terbaik masing-masing kita. Amal terbaik kita tuh kira-kira apa? Jadi istri yang paling baik bisa nggak? Bisa. Yang akan jadi teladan anaknya, cucunya. Mama tuh kalau bikin tempe goreng, ya Allah enak banget. Tempe goreng doang. Tapi kalau dimasaknya dengan cinta, masaknya dengan hati yang senang, itu mah dipuji-puji. Cuma tempe goreng doang. Jangan masak juga bunda sambil kesel. Sampai angus. Nanti suaminya makannya kagak enak. Anaknya ngerasa kagak enak. Cucunya kagak enak. Kita mau bisa tahu tuh. Ini bunda masak yang pakai cinta apa sambil sebel tuh bisa ketahuan dari rasa. Bener nggak? Sama seperti para bunda tuh tahu kalau suaminya ngasih nafkahnya dengan hati yang bahagia atau sambil kesel, bisa terasa. Kalau sambil bahagia tuh transfernya ngasihnya dengan kemuliaan. Kalau lagi sebel ngasihnya dilempar tuh. Kalau lagi sebel. Maka ahsanu amalan, mana yang terbaik?
Amal terbaik tuh baliknya ya bunda. Yang dinilai sama Allah tuh amal terbaik. Karena itu Ustaz mau ngasih bocoran buat ayah bunda. Mudah-mudahan umur kita nggak sia-sia lagi. Karena banyak manusia yang sampai ujung umurnya hidupnya sia-sia aja. Bagaimana supaya bisa punya amal terbaik? Apa syarat amal terbaik? Coba, nih ujian dulu di kita. Tulis di kolom chat. Apa syarat amal terbaik? Ada berapa? Coba kali aja udah pada tahu. Tulis di chat. Ayo bunda. Bisa nggak? Tulis di chat. Syarat amal terbaik. Tuh, udah banyak yang jawab. Hmm. Nah, Insya Allah. Keren. Lu pada pinter tuh. Ayah bunda jawabnya udah keren. Syarat amal terbaik tuh satu, harus karena Allah. Harus karena Allah. Meski amalnya banyak, tapi kalau bukan karena Allah, nggak ada nilainya. Surah Al-Kahfi itu, Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, nggak bakal dihisap, nggak bakal ditimbang kalau nggak beriman sama Allah. Bukan karena Allah, nggak ada nilai. Karena itu ya bunda latihan. Sekecil apapun amal kita harus karena Allah. Jangan sampai ngaji kayak begini aja lupa niat karena. Bukan karena pengen ketemu kawan-kawan di kelas online. Bukan. Bukan karena pengen ngelihat wajahnya Usbop yang ganteng. Bukan. Kalau itu yang diharapkan salah udah pasti. Jadi harus karena Allah. Ikut kelas online ini untukmu ya Allah. Karenamu ya Allah. Nanti bunda masak, bunda belanja juga karena Allah. Para ayah bekerja juga karena Allah. Mencintai keluarga, menyayangi anak, menyayangi pasangan karena Allah. Karena Allah. Jadi harus benar karena Allah. Yang kedua, syaratnya harus benar. Harus benar. Dengan ilmu dan ikut contoh Rasul. Jadi nomor dua tuh benar secara ilmu dan ikut contoh Rasul. Jadi kalau ngikut contoh Rasul, udah beres. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau benar kita mencintai Allah, maka caranya hanya ikuti Rasulullah. Dengan mengikuti Rasulullah, Allah jadi cinta dan Allah ampuni dosa-dosa. Dan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi syarat kedua harus benar ilmunya. Dengan ilmu dan mengikuti sunnah. Mengikuti contoh dari Rasulullah. Banyak ayah, bunda, orang nikah aja nggak pakai dua syarat. Nikahnya bukan karena Allah, nikahnya nggak ikut contoh Rasulullah dalam rumah tangga. Oh biar dibikin pestanya puluhan miliar pernikahannya, kalau nggak ada dua ini nggak dikasih tuh sakinah, mawadah, rahmah sama Allah. Usia 50 tahunan cerai ada nggak ya bunda? Banyak. 60 tahunan cerai ada nggak? Banyak. 70 tahunan cerai ada nggak? Ada. Masya Allah, udah puluhan tahun nikah bisa tuh pisah. Yang saya nggak habis pikir orang terkaya di dunia, Bill Gates, udah kaya banget. Insya Allah.
Ganteng, istrinya cakep, pisah. Kurang apa coba? Diikutin lagi sama orang terkaya dunia lainnya. Jeff Bezos, pisah juga. Nah, jadi Masya Allah. Nikah, kalau nggak pakai dua cara itu, nggak jadi amal terbaik. Belajar, studi, kuliah, nggak pakai dua cara itu, nggak jadi amal terbaik. Ngaji, nggak pakai dua cara itu, nggak jadi amal terbaik. Dan dari mulai amal yang kecil-kecil lah ya Bunda, niatin pakai dua cara itu. Amal terbaik. Sampai amal-amal yang besar. Apakah kita mengira piramid yang dibangun oleh Firaun amal besar? Enggak. Itu nggak tahu tuh berapa ribu tahun sudah, 7.000 tahun itu piramid. Masih berdiri. Orang masih kagum. Ntar nggak ada nilainya di sisi Allah. Apakah kita mengira candi-candi yang di Indonesia yang banyak-banyak nih, monumen, sudah ratusan, sudah ribuan tahun, itu amal hebat? Enggak. Kalau tidak dilakukan karena Allah dan tidak mengikuti sunnah Rasulullah, bukan amal terbaik. Yang ada nambahin dosa. Dan selanjutnya, poin berikutnya, wa huwal azizul ghafur. Allah Maha Perkasa. Allah Maha Pengampun. Apa maknanya ayat yang dahsyat ini ditutup dengan dua asmaul husna, Al-Aziz dan Al-Ghafur? Bahwa semuanya bisa mati, semuanya bisa hidup. Itu karena Allah yang Al-Aziz, yang Maha Perkasa. Sehebat-hebatnya makhluk, kalau Allah bilang mati, ya mati. Nggak cuma manusia, makhluk apapun. Hatta gunung, kalau sudah ada waktunya, dihancurkan. Langit, kalau Allah bilang runtuhkan, runtuhkan. Bintang, kalau Allah bilang berjatuhan, berjatuhan. Idza sama'un fatarat, wa idzal kawakibun tasar, wa idzal biharu fujirat, wa idzal quburu bu'sir. Idza sama'un syaqqat, wa azinat rabbiha wa huqqat, wa idzal ardu muddat, wa alqat ma fiha wa takhallat, wa azinat rabbiha wa huqqat. Semuanya kalau sudah tiba waktunya, semuanya tunduk sama Allah. Dialah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Dan dia juga Al-Ghafur, Allah yang Maha Mengampuni. Nikmat nih, ayah bunda. Bunda tuh biasanya sama anak kesayangan, ntar ada sebelnya juga. Benar ya? Biasanya yang lebih penyayang ayah apa bunda? Ayah kayaknya ya. Siapa yang lebih sayang anak kira-kira? Ayah apa bunda? Kayaknya para ayah. Para ayah nih kalem-kalem gitu, nggak pernah cara memilih anak. Jadi jawabannya siapa yang lebih sayang kepada anaknya? Ayah apa bunda? Jawab nih. Bunda. Oh, Bunda. masih Bunda. mengklaim bunda. Bunda. Karena bunda Saya. tuh masih mengklaim sayang anak, padahal dia yang paling sering ngomelin anaknya. Benar? Karena saya Saya. ngomelin karena saya. Oh, karena saya. Menginginkan anaknya masuk surga. Itu ya. Karena saya Jadi karena sayang itu. Jadi sebandel-bandelnya, senakal-nakalnya anak, bahkan udah dibilang sama mulut bunda dia ngomong anak durhaka gitu. Alhamdulillah. Tapi kalau anak tuh datang, tetap aja disayang, dipeluk, didoain. Itu kasih sayangnya seorang bunda tuh. Gimana kasih sayangnya Allah sama makhluk. Seorang bunda tuh cuma hamil, ngelahirin, ngebesarin. Allah udah ngasih segala-galanya. Lebih dari itu. Maka dialah Al-Ghafur. Kalau hambanya datang lagi, meskipun tukang maksiat, meskipun sering ngelawan sama Allah, tapi Allah Maha Pengampun. Diampuni sama Allah.
Gagal nih ujian Bunda. Kan hidup nih isinya ujian. Gagal ujian. Sama orang tua mah masih bisa dicemberutin. Tapi kalau datang sama Allah Subhanahu wa taala, dia gagal dalam hidup. Tapi dia masih berharap ampunan Allah, Allah ampuni. Nanti cari itu maha lembutnya Allah. Abdi, madum da'autani wa rajautani, ghafartu ala makana minka wala ubali. Hambaku, selagi engkau masih punya harapan kepadaku, selagi hatimu menjerit menyebut namaku, ghafartu ala makana minka wala ubali. Aku ampuni semua dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Masya Allah, indah banget. Selagi engkau masih punya harapan, jadi dunia udah hancur, keluarga hancur, perusahaan hancur, harta dibawa orang, segala-gala hancur. Kenapa? Karena dipikirnya dunia. Semua udah disita, stres, tapi masih ada harapan. Allah. Madum dada'udani, selagi engkau masih sebut namaku dalam perih. Warajaudani, selagi engkau masih punya harapan pada. Wafartu ala makana minka wala ubali. Aku ampuni semua kesalahan, keliruanmu, dan aku tidak peduli. Sama seperti anak durhaka yang puluhan tahun, belasan tahun nggak mau pulang ke rumah. Bunda cuma ngedengar katanya di seberang, dia sudah jadi orang. Nggak telepon, nggak ada surat, nggak ada kabar, nggak pernah pulang. Bunda nyuratin, nggak pernah dibalas. Ngirim orang, keluarga ke sana, diusir. Sama anak sendiri. Bahagia ngedengerin dia. Sukses, tapi Masya Allah. Di televisi, kita lihat rupanya anak kesayangan kita terjerat banyak masalah. Korupsi lah, pembunuhan lah, apalah, malu. Sampai orang sekampung tuh datang ke rumah, malu, kecewa. Tadinya semua orang bangga, rupanya begitu yang dikerjain. Dia udah nggak punya tempat lagi pulang, Bunda, pulang. Dia ke rumah. Bunda, meski semua orang mencaci, kira-kira ini anak kandung kita pulang ke rumah, masih nerima apa enggak? Udah. Terima. Allah dengan hati yang lapang. Keadaan anak tetap diterima, Usbab. Lapangnya Itu yang diterima. disebut al-ghafur. Meskipun ujian hidup itu nggak sanggup dia lalui, nggak apa-apa. Aku maha pengampun, kata Allah. Aku maha pengampun. Karena itu ya Bunda latihan pulang sama Allah. Pulang. Seberat apapun kekeliruan, kesalahan yang kita kerjakan, latihan pulang sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.